Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, foto bertiga masih dianggap sebagai pamali oleh sebagian kalangan. Tindakan ini dipercaya bisa menyebabkan orang yang di tengah mengalami kesialan, bahkan parahnya dipercaya bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu merugikan bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan hanya 3 orang atau keluarga yang hanya memiliki 1 orang anak saja. Pasalnya akan kesulitan mengabadikan momen kebahagiaan mereka dalam jepretan foto karena jumlahnya 3 orang. Kepercayaan yang berkembang luas di Indonesia ini ternyata bukan berasal dari dalam negeri, namun bersumber dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Negara ini mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Hasilnya mitos foto bertiga pun lahir. Mereka percaya bahwa angka-angka ini merupakan angka suci untuk Tuhan, namun akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia. Kilatan yang muncul dipercaya akan mengambil jiwa mereka yang ada di tengah ketika berfoto bertiga. Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. Siapapun boleh saja berfoto bersama dengan orang lain tanpa harus menghindari jumlah 3 karena takut mendapatkan bencana. Adab kesopanan dalam berfotolah yang menjadi poin penting dan bukan jumlah orang yang berfoto. Bagi mereka yang mengumbar aurat saat sesi pemotretan tentu saja akan mendapatkan dosa yang pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Mulailah untuk menelaah setiap mitos yang berkembang dalam pandangan Islam. Karena jika tidak ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal itu bukanlah suatu kebenaran. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Jika suatu ketika ada yang meninggal usai melakukan foto bertiga, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mitos ini. Hal ini terjadi karena memang ajalnya sudah menjemput dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua manusia berasal dari Allah Sang Maha Pencipta, dan suatu hari semua akan kembali menghadapnya. Kita yang saat muda memiliki ketampanan atau kecantikan wajah, di hari tua juga akan keriput dan tak lagi menarik. Di dunia banyak harta, saat mati juga tak akan membawa apapun. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Sedangkan Allah adalah Maha Kuasa atas segalanya. Dia bisa mematikan kita kapanpun, sedangkan kita tak mampu menerka-nerka kapan ajal datang menjemput kita. Dalam hidup, agar kita terhindar dari kesesatan duniawi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha sebaik mungkin agar Allah tetap dekat dan mencintai kita. Karena siapa yang mampu menolong kita selain Dia yang Maha Penolong? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membuat kita lalai, menjadi budak duniawi, dan akhirnya Allah jauh dari kita. Kita perlu tahu dan sedini mungkin kita harus hindari hal itu. 1. Sikap sombong dan tamak. Sombong dan tamak adalah 2 sikap yang saling berkesinambungan, di mana ketika seseorang menyombongkan diri, dia semakin tamak berusaha lebih dan lebih agar orang semakin menyanjungnya. Sikap sombong selalu menuntun seseorang untuk tak mau melihat kelebihan orang lain, dan selalu berusaha mengabaikan kelemahan atau kesalahan pada dirinya, sehingga orang sombong tak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya paling pintar dan paling benar. Hatinya membatu dan tak lagi mampu menerima kebaikan. Dia merasa tak butuh bantuan siapapun, padahal tak ada satu penolong pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sifat tamak. Dia amat rakus dan pada akhirnya akan berusaha mengambil segala keuntungan dan apa yang diinginkannya dengan cara apapun, bahkan cara yang haram dan berdosa sekalipun.
Naudzubillah dengan segala keburukan yang ditimbulkannya. Sedari dini kita jaga diri dan hati kita agar penyakit sombong dan tamak tak menghinggapi. Sekecil apapun itu, segeralah bersihkan diri dan hati kita dari mereka. 2. Sikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Masa bodoh adalah sikap tak mau tahu tentang urusan orang lain. Dia hanya peduli pada urusan dirinya sendiri. Sikap ini amat berbahaya, sebagaimana jika orang-orang muslim menjadi masa bodoh dengan agamanya dan membiarkan saja saat Islam diinjak-injak dan dihancurkan oleh para musuh Allah. Naudzubillah, sungguh mengerikan sekali jika membayangkannya. Karena jika seseorang masa bodoh pada urusan agamanya, itu berarti secara otomatis dia telah memisahkan dirinya dalam jarak yang amat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedari dini, kita harus memupuk jiwa kepekaan yang tinggi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah iba pada penderitaan orang lain, terutama saudara seiman kita, sehingga ringan sekali tangan kita dalam mengulurkan bantuan dan kuat sekali tubuh kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sikap cepat puas. Memang ada benarnya juga jika seseorang tak pernah puas pada apa yang dimilikinya. Namun itu berlaku jika perasaan tersebut kemudian menjurus pada ketamakan duniawi, sehingga kemudian membuatnya lalai dan gelap mata akan dunia serta seisinya. Sebaliknya, cepat puas juga ternyata tidak baik. Selain karena kita akan dididik secara otomatis menjadi seseorang yang lempeng dan lemah dalam berjuang, sikap cepat puas juga membuat kita menjadi malas. Kita akan menjadi seseorang yang stagnan, yang hanya berdiri di posisi itu-itu saja. Tak ada gairah dalam diri kita untuk ikut berlari mengejar saat saudara atau teman kita telah berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedari dini kita harus menjauhkan diri dari sikap ini, karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bermanfaat di muka bumi ini agar kita terus mencari penghidupan dan menuntut ilmu. Sahabat yang beriman, itulah ketiga sikap yang harus kita waspadai sejak dini dan antisipasi jangan sampai masuk serta merusak diri kita dan hati kita. Karena jika sikap-sikap tersebut terpelihara dan semakin besar tumbuh dalam diri kita, maka kita akan menjadi jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi kekasih Allah adalah harapan indah bagi setiap muslim. Maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Menjadi musuh Allah membuatnya selalu disertai murka Allah. Alangkah menderitanya orang-orang yang dideklarasikan sebagai musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Dia adalah Maha Penyayang bagi semua hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian ia mengingkarinya, dan seseorang yang menjual orang merdeka kemudian melaknat hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak pernah memberikan upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menyiratkan sekilas tentang kriteria kesolehan seseorang kepada saudaranya. Allah menyebutkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah 1. Ingkar janji. Dalam agama Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, yang mana hutang adalah wajib ditunaikan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah hutang, menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji, dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik: pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji.
Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman, sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. 2. Menjual orang. Selanjutnya adalah orang yang menjual orang, lantas menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam praktek zaman sekarang, penjualan orang tersebut bisa dikemas dengan rapi atau biasa yang dikenal dengan human trafficking. Dalam praktek zaman sekarang, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencuri keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran surat An-Nur ayat 33. 3. Tidak membayar upah pegawai. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam juga menjamin hak pekerja dengan baik. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikan kepada mereka upahnya sebelum keringatnya kering." Sahabat yang beriman, semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan kita, baik terhadap Allah maupun sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.